Beberapa hari yang lalu sempat beredar sebuah video di mana ada sekelompok umat Kristen sedang beribadah, tetapi kemudian terhenti dan sempat terjadi obrolan dan diskusi di situ. Bahkan ada seseorang ibu yang sedang memohon-mohon agar tetap diizinkan untuk beribadah. Peristiwa ini terjadi tepatnya di Nagori Bangun, yaitu Kabupaten Simalungun. Saya tidak mau mengambil kesimpulan instan dari video tersebut yang pastinya tidak bisa menjelaskan sepenuhnya apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. Banyak di antara kita umat Kristen pastinya merasa marah ketika melihat peristiwa seperti ini lagi-lagi terjadi di negara kita. Tapi bijaksanakah kita kalau langsung merasa marah hanya berdasarkan video yang belum jelas akar masalahnya seperti apa? Oke, saya sendiri dulunya adalah seorang warga Simalungun. Dari lahir sampai SMA, saya besar di Simalungun. Jarak gereja GPDI Siloam itu tidak jauh dari rumah masa kecil saya. Dan saya kenal betul daerah tersebut. Jadi kalau ada teman-teman yang beranggapan bahwa Simalungun merupakan daerah mayoritas Kristen, itu tidak sepenuhnya benar, karena kalau ditinjau secara keseluruhan, daerah Simalungun itu masyarakatnya majemuk, dan tempat di mana peristiwa itu terjadi, bisa dikatakan bahwa itu merupakan mayoritas Islam. Bahkan saya sendiri mungkin bisa dikatakan 80% teman-teman masa kecil saya adalah Muslim. Bahkan tetangga-tetangga saya juga Muslim. Tapi meskipun demikian, toleransi sangat tinggi di sana dan hampir tidak pernah terjadi yang namanya perselisihan agama. Tapi kenapa peristiwa ini kok bisa terjadi? Apakah kita bisa langsung menghakimi begitu saja teman-teman Muslim kita yang ada di sana? Tentu saja tidak kalau kita mau menilai secara netral dan objektif. Di daerah tersebut, saya tahu ada beberapa gereja yang sudah ada dan digunakan oleh kami yang minoritas. Bahkan di gereja saya yang tak jauh dari situ, kami beribadah adem-adem aja. Meskipun posisi gedung gereja kami itu dikelilingi oleh rumah saudara-saudara kita yang Muslim. Bahkan kunci gereja kami saja itu kami titipkan kepada saudara kita yang Muslim yang kebetulan rumahnya berposisi dekat dengan gereja. Jadi bisa kebayangkan betapa tingginya toleransi di sana. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan GPDI ini. Saya yakin teman-teman Muslim tidak mungkin langsung main hakim sendiri melarang saudara-saudara kita beribadah di sana tanpa ada alasannya. Pasti ada sebab musababnya. Nah, berdasarkan informasi yang saya terima ketika saya menghubungi rekan saya yang ada di sana, awalnya sebelum gedung gereja ini dibangun, jemaat GBDI Siloam ini, mereka ini hanya beribadah di rumah saja. Dan itu sudah berlangsung dengan baik tanpa ada larangan dari mayoritas tempat. Tetapi kemudian jemaat GBDI yang tadinya beribadah di rumah ini, mereka membangun gedung gereja yang besar dan inilah yang akhirnya menimbulkan polemik. Polemiknya adalah, apalagi kalau bukan masalah regulasi SKB 2 Menteri. Kalian yang paham apa itu isi SKB 2 Menteri pasti tentu tahu kenapa gereja ini akhirnya menjadi polemik. Karena memang di dalam SKB 2 Menteri itu ada beberapa regulasi yang harus dilakukan kalau mau membangun gedung gereja. Peraturan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan juga nomor 8 tahun 2006. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah haruslah didasarkan pada pertimbangan dan keperluan nyata berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan ataupun desa. Jadi berdasarkan hal ini harus diperhatikan juga keperluan nyata berdasarkan komposisi jumlah penduduknya. Karena di situ sebenarnya juga sudah ada gereja. Dan mungkin masyarakat setempat berpikiran bahwa kenapa sudah ada gedung gereja tetapi tidak bergabung di situ? Kenapa harus membangun gedung lagi sementara komposisi jumlah penduduk beragama Kristennya masih dikategorikan sedikit? Lalu, pendirian rumah ibadat juga harus memenuhi persyaratan administratif dan juga persyaratan teknis bangunan gedung yang disebutkan di pasal 14 ayat 1. Selanjutnya di pasal 2 dijelaskan beberapa persyaratan khusus dalam pembangunan rumah ibadah. Yang pertama, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah harus paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit harus berjumlah 60 orang yang disahkan oleh lurah ataupun kepala desa. Dan yang ketiga, harus ada pula rekomendasi tertulis dari kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Dan juga rekomendasi tertulis dari FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten ataupun Kota.
Jadi teman-teman, kalau kita mau berangkat dari kebijakan SKB 2 Menteri ini, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mayoritas tempat yang tidak mengizinkan gedung ini dipakai. Karena memang intinya beberapa regulasi yang ada tidak semuanya dipenuhi berdasarkan SKB 2 Menteri. Bahkan kemarin, Kapolsek sudah mengadakan mediasi antara pihak masyarakat setempat dengan pihak GBDI Siloam. Masyarakat setempat tidak melarang ibadah dilakukan. Yang mereka pertanyakan adalah izin dari gedung tersebut. Kalau izinnya sudah beres, maka mereka akan memperbolehkan gedung tersebut digunakan. Dan kalau kita melihat di video, menurut informasi yang saya dengar, itu sebenarnya mereka waktu itu sedang menunggu mereka selesai ibadah, dan ketika sudah selesai ibadah, baru mereka mulai menanyakan perihal izin beribadah di gedung tersebut. Jadi sebenarnya bukan lagi ibadah tiba-tiba dihentikan dan dipersekusi. Dan bahkan pendeta gereja GPDI Siloam sendiri sudah mengklarifikasi dan sudah meminta maaf karena dari video tersebut akhirnya bisa menyebabkan multitafsir dan dapat mengakibatkan keresahan terhadap kerukunan antar umat beragama. Dengan kesempatan ini, saya sebagai pendeta dan jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia mohon dimaafkan atas semua kesalahan atas viralnya video tersebut. Dan juga saya mengkonfirmasi klarifikasi bahwa video yang beredar yang kita lihat itu bukan tentang masalah agama. Ya, ini terjadi karena kesalahpahaman antara kami warga yang ada. Inilah mungkin klarifikasi saya bagi semua ya rekan-rekan publik, dan hari ini kami bermohon dan dimaafkan ya, khususnya buat rekan-rekan warga yang ada di Gamenas. Kami meminta maaf juga kepada Nagori Bangun, pemerintahan perangkat Nagori Bangun juga kami mohon dimaafkan. Buat semua juga jajaran pimpinan Pemkab Simalungun, Polsek, dan Ramil 08 Siantar, supaya kami juga dimaafkan. Terima kasih. Jadi sekarang apa sih masalah utamanya? Ya apalagi kalau bukan masalah regulasi dari SKB 2 Menterinya. Kalau kita mau protes, ya mari kita protes kepada pemerintah. Kan pemerintah yang membuat kebijakan ini. Sehingga akhirnya selalu muncul polemik-polemik seperti ini. SKB 2 Menteri ini dibuat di rezimnya SBY pada tahun 2006. Bersama dengan menterinya, yaitu Menteri Dalam Negeri Muhammad Maruf dan juga Menteri Agama Muhammad Maftub Basyuni. Sebenarnya setelah pergantian presiden, sudah banyak wacana agar SKB 2 Menteri ini dicabut atau setidaknya direvisi, karena sering menimbulkan polemik di antara kerukunan umat beragama. Di periode pertama Pak Jokowi tahun 2014, dia pernah janji bakal cabut SKB 2 Menteri ini. Tetapi sampai sekarang nggak taunya sudah berjalan 2 periode dan sudah berjalan 7 tahun setelah dia mengatakan akan mencabut SKB 2 Menteri ini. Tetapi ternyata sampai sekarang kita belum melihat hasil bagaimana SKB 2 Menteri ini dicabut. Nah teman-teman, sebenarnya inilah akar dari permasalahan semua peristiwa sulitnya tempat ibadah minoritas mendapatkan izin untuk beroperasi. Coba kalau SKB 2 Menteri ini segera dicabut atau setidaknya diganti dengan kebijakan yang lebih baik. Pasti masalah-masalah seperti ini tidak perlu lagi terjadi di negara kita. Ya, kita berdoa aja lah teman-teman supaya gereja GPDI Siloam ini segera terbit izinnya dan tidak dipersulit. Dan yang paling penting, kita juga berdoa agar pemerintah tidak lupa akan janji-janjinya untuk mencabut SKB 2 Menteri ini. Soalnya sudah mau habis 2 periode nih. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.